Di samping ada alam dunia, itu ada alam akhirat. Di tengah-tengah yang sebagai pemisah antara alam dunia dalam akhirat itu disebut alam barzah. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jadi alam barzah ini alam di mana manusia, ruh yang ada di dalamnya itu tidak bisa kembali ke dunia dan tidak bisa ke akhirat sebelum hari kebangkitan itu datang. Pertanyaannya, bagi manusia yang ada di dunia, bisakah masuk di alam barzah? Ngaten nggih? Pertanyaan. Sebab jenengan nek kepingin ruh ceritani satu makom terhadap makom yang lain, mau tidak mau la buddha, wajib hukumnya Anda masuk di dalam alam barzah. Lah, alam barzah ini termasuk di dalam makom mukasyafah, di dalam makom mukasyafah, di mana peningale ati, peningale ruh ikut diizini Allah untuk dibuka sehingga bisa berinteraksi terhadap sinten yang dimaksud. Paham nggih? Begitulah akhirnya tanya-tanya cerita, dos pundi kabari jenengan, dos pundi panjenengan ceritani, baru tahu. Ini cukup di dalam alam mukasyafah. Lah, mereka yang diizini Allah untuk bisa masuk di dalam alam barzah tersebut, walaupun dia masih ada di dunia, biasanya dia mempunyai satu amaliyah yang diwatifahkan, yang diistiqomahkan, akhirnya muncul karomah di dalam dirinya. Begitu ketika bersengaja atau mempunyai kehendak untuk berinteraksi, akhirnya Allah memberikan izin. Izin teng mriki sekali lagi pembahasannya masih ada di alam mukasyafah. Ada amaliyah-amaliyahnya ada. Dene sampean pengin monggo, tapi kula mboten kepingin. Sebab apa? Satu, ada alam lagi, makom lagi yang disebut makom musyahadah. Makom apa musyahadah itu? Makom di mana si ruh ini, wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Ini makomnya para aulia illah. Paham? Ini makomnya kekasih Allah. Bukan berarti salah kalau kita itu pengen masuk terlebih dahulu sebagai pengalaman di makom mukasyafah. Enggak. Cuman satu hal, janganlah kau berhenti di situ, naikkanlah dirimu di dalam makom musyahadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dibuka di dalam surah Al-Imran ayat 31. Allah dawuh, kul katakan Muhammad, ing kuntum lamuno ono sira kabeh, maksudnya kita umatnya Rasulullah, iku tuhibbunallaha,
cinta sampeyan nang Allah iku pengin diterima oleh Allah, kata Rasul, yuhibbukumullah, ya kuwi kudu manuta aku, kata Rasulullah. Ikuti saya, kata Rasulullah. Pertanyaannya, istifhamnya di situ adalah mengikuti kanjeng Nabi yang bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang perlu kita tanyakan. Mengikuti kanjeng Nabi iku sing kados pundi? Bapak Ibu, lewat surat Al-Insan kita sudah yakin bahwasanya ketika Allah menciptakan manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani Allah ciptakan dari tanah, nanti kembali ke tanah, betul? Ruhani Allah ciptakan dari zatnya, nanti kita akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Pertanyaannya, kalau jasad kita gak bisa kembali, pasti sanak kadang, saudara, tetangga pasti menghantarkan kita. Nggih mboten? Kalau ruh kembali kepada Allah, kalau tidak bisa sampai, mengapa? Terus siapa yang menghantarkan kita? Ini yang jadi ketika saat di dunia. Sebab Allah sampun dawuh dalam satu ayat, barang siapa di dunia mata ruhnya ini masih buta, maka akan terjadi gelap terhadap Allah. Di akhirat nanti juga seperti itu. Wa adallu sabila, dan jalannya itu lebih gelap lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Pengen sampean buta rohnya itu? Mboten toh? Lah, bagaimana caranya ruh ini tidak buta? Laksana jasad ini Bapak Ibu, tatkala mata jasad yang disebut ainul basyariyah ini kita buta, pasti kita tidak akan mengerti mana jalan dan bukan. Itu pasti. Begitu juga dengan arwah, begitu juga dengan ruh. Tatkala ruh kita itu masih buta terhadap Allah, maka jangan harap kita bisa sampai pada Allah. Wis muga ingkang rawuh sedaya tak dongakne estu peninggal hatinya, mata hatinya lekas dibuka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, siapa sih Mbah Songgot itu? Lah ngoten nggih. Alhamdulillah tadi saya sempat masuk di ranah sedikit, tapi niki pun dijadikan sebagai barometer. Sebab kami tidak mau membuat fitnah. Kami tidak mau untuk menjadikan suasana itu mau tanya jawab. Ndak, yang jelas gini. Kekasih Allah itu jelas mata hatinya itu tidak buta. Walaupun orang lain mengatakan mati, sebenarnya beliau tidak mati. Dibuka di dalam surah Al-Baqarah. Para kekasih Allah yang kita anggap sebagai wafat, sebetulnya beliau itu justru dalam perjalanan kehidupan yang sebenar-benarnya. Pertanyaannya, apakah beliau itu tahu kita sebagai ahli dan umatnya? Lah gitu toh. Dijawab benar.
Bagaimanapun orang kalau tidak buta pasti bisa melihat sesuatu yang ada di depan. Terus kembali kepada kita. Tanda-tanda kalau ruh meripat kita buta itu bagaimana? Dan yang membuat buta mata hati kita itu dari apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali kepada surah Al-Imran ayat 31. Jikalau kau ingin jadi kekasihku, kata Allah, ikuti Muhammad, gitu. Ikuti Rasulullah. Mengikuti yang bagaimana? Ya Rasulullah, saya ini mengikuti panjenengan yang bagaimana? Kalau boleh dijawab, jangan kau mengikuti syariat saya saja, tapi ikutilah hakikat saya. Syariat Rasulullah yang sudah dibimbingkan terhadap kita untuk mendidik jasad ini biar punya akhlakul karimah. Innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Kesempurnaan akhlak. Kita manusia tadi saya katakan ada dua unsur, jasmani dan rohani. Tatkala jasmani ini kita bimbing dengan syariat Rasulullah, maka di situ jasmani wajib hukumnya meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Udah, ini sudah ketata. Syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Syariat dan thariqahnya Kanjeng Nabi sudah termasuk sholat iku ya thariqah. Itu thariqahnya Kanjeng Nabi. Ngaji iku ya thariqah, iki ya thariqahe Kanjeng Nabi. Kami tidak berbicara thariqah kumpulan organisasi di luar, enggak. Saya mengatakan thariqahnya Kanjeng Nabi. Salat ikut thariqah. Syariatnya adalah ilmu, sistem bagaimana cara salat yang benar. Akhirnya kita harus mengikuti Kanjeng Nabi. Oke. Yang kedua, hakikatnya Rasulullah. Apa sih hakikat itu? Tujuan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Aidinut tauhid. Apa hakikat Rasulullah? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan kecuali illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Menyembah pada Allah. Salat apa tujuannya? Hakikatnya salat apa? Kita harus menghadap bertemu Allah. Lah, bisanya salat itu bertemu Allah, Bapak Ibu, wajib hukumnya ruh sampean ini tidak ada penghalang yang menutupi ruh sehingga mata ruh itu tidak disebut sebagai mata yang buta. Siapa itu? Dialah adalah inna auliya illah. Dialah para kekasih Allah. Sekarang bagaimana menciptakan ruh itu sebagai kekasih Allah? Ini nanti substansi kita dalam rangka kholnya sinten nih, Mbah Songgot. Mudah-mudahan kita juga ketrembesan ilmu beliau, cara dia suluk, beliau suluk, akhirnya bisa wusul datang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun tatkala hakikat itu sudah ada di dalam hati panjenengan, tujuan di dalam hati panjenengan, secara otomatis hafidu ala sholawah wassolatil wusta wa kumu lillahi qanitin ay khashiin.
salat panjenengan mesti khusyuk. Quran ini ngoten ya. Salat jenengan mesti khusyuk. Tarkib definisi khusyuk bagaimana? Hati panjenengan ketika jasad ini sholat, hati atau ruh itu bisa makrifat dateng Gusti Allah. Pertanyaannya, saudara dulur-dulur kula sing wonten dukuh suko sekitarannya, sholatnya begitu ndak? Halo, sholatnya sampun teng mriku dereng? Dereng nggih? Wis muga-muga dengan adanya peringatan hal ini ketrembesane ilmune para waline Gusti Allah. Apa ilmune iku? Dinul haq, ai dinut tauhid, yang sering kita sebut ilmu hakikat. Ilmu di mana mengajarkan dan mendidik ruh sebagai unsur yang kedua manusia tadi untuk bisa mengesahkan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Jikalau kau ingin bertemu Allah, ketika kau sholat, ketika kau bekerja, ketika kau dimanapun, syaratnya pertama falyamal amalan sholihan. Ini adalah perilakunya ruh yang ada di jasad, perilakunya hati yang ada di jasad. Apa perilakunya hati yang disebut amalan sholihan? Yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Al-Baqarah 256. Hati meninggalkan cintanya terhadap selain Allah yang sudah bersemayam di dalam hati. Ruh harus meninggalkan cintanya terhadap selain Allah. Itu syarat mutlak. Untuk menjadi kekasih Allah, syarat mutlak di situ. Pertama, falyamal amalan sholihan, ruh itu harus melakukan uzlah. Yang kami maksud uzlah amalan sholihan di sini adalah ruh yakfur bitaghuti. Ruh harus meninggalkan cintanya terhadap selain Allah. Itu caranya. Setelah itu wa yu'min billah, barulah tatkala ruh sudah mau melepaskan cintanya terhadap selain Allah, ruh itu akan dipanggil oleh Allah, dipersilahkan masuk di dalam maqam musyahadah untuk bertemu Allah. Ini lakunya para kekasih Allah. Seluruh mulai zaman Nabiullah Adam sampai Rasul Muhammad sampai tabi'in as-solihin ai auliyaillah, di sini semuanya lakunya di situ. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi. Al-Anbiya 25. Para kekasih Allah, Pak, termasuk para Rasulullah, itu mengemban membawa satu laku wahyu yang bisa dijadikan sebagai loncatan untuk menjadi kekasih Allah. Apa itu? Ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Beliau lewat uzlahnya itu bisa masuk di dalam makom musyahadah, makom di mana kebuka kegaibane Allah terhadap para beliau-beliau ini, sehingga dikatakan beliau ini sebagai kekasih Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu,
Terus syaratnya bagaimana? Kita, ruh kita, ainul basiroh, mata ruh kita itu masih buta. Bagaimana solusinya kita bisa sampai pada Allah sehingga sholat ini bisa dilakukan dengan khusyuk? Sebab konteksnya khusyuk, konteksnya khudur pada Allah itu adalah ketika sholat hati tidak teringat selain Allah. Karena apa? Karena hati telah disibukkan untuk melihat Allah. Lah Allah itu di mana toh? Dibuka di dalam ayat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku iki cung luwih idek katimbang urat nadimu. Urat nadi bisa di tangan, urat nadi di leher, di kaki, di anggota tubuh, semua di situ. Wa qala aidan wal awwal wal akhiru wadh-dhahiru wal batinu. Allah iku di awal ya di akhir, di dalam ya di luar. Cuman mata jasad tidak bisa Pak melihatnya, sebab Allah itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu. Laisa kamislihi syai'un, tidak bisa. Berarti dengan ainul basiro, mata hati, mata ruh, mengapa kita tidak bisa melihat? Karena posisi mata hati atau mata ruh masih sementara dalam keadaan buta alias tertutup. Alias tertutup. Terus bagaimana kita membukanya? Won, perlu ditutup nih rahasia nih Pak. Oke, sing dikersakno Allah mengke kebuka, mesti saged nampa. Mesti saged nampa. Tapi nek kalau tidak dikehendaki Allah, jenengan mboten saged nampa. Satu, catat ya, satu. Anda harus punya guru akhirat. Anda harus punya guru yang disebut indallah, ing ngersane Allah sebagai kekasih Allah. Apakah guru itu, guru akhirat itu kesana kemari selalu membawa serban? Tidak harus. Apakah dia selalu pakai peci? Tidak juga. Apakah dia selalu memegang pondok pesantren? Juga tidak. Kadang dia sebagai petani, dia sebagai pedagang, sebagai pengasong, bahkan dia pun bisa jadi sebagai pejabat, sebagai banser. Semua Allah bisa itu lakukan. Cirinya bagaimana? Ada dua. Orangnya ada dua cirinya. Pertama, setiap berkalam, setiap mengucapkan sesuatu terhadap panjenengan, iku menyentuh di dalam rongga dada panjenengan yang kami sebut sebagai ruh, mendinginkan untuk menuju dan bertemu Allah. Beliau selalu memberikan tausiah, bimbingan, yang bimbingan itu mengajak wada'u ila rabbik, mengajak hati atau ruh lekas kembali kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, cirinya orang tersebut, cirinya selalu menunjukkan jalan dirimu fisabilillah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Nggih. Matur suwun. Dia selalu meletakkan
pembimbingannya hanya menuju dan bertemu Allah. Dia selalu menunjukkan jalan yang siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan di mana hati ini tidak akan tolah-toleh terhadap selain Allah. Otomatis dia akan mengajarkan dinut tauhid, ilmu tentang ketauhidan kepada Allah. Ini orangnya. Pertama apa tadi? Harus punya guru akhirat. Kedua, guru akhirat itu nanti akan membimbing panjenengan lewat ilmu, membimbing panjenengan kalih kula iki mau lewat uzlah untuk melakukan amalan sholihan. Yang terakhir, dengan guru ini akan memberikan yang namanya lampu-lampu mulai kuning, hijau, merah. Artinya di situ jenengan pasti akan diberikan lampu merah yang tidak boleh dilakukan apa? Wala yusyrik billahi, wala yusyrik billahi. Ojo sampai awakmu menyekutukan Allah ketika beruzlah. Bapak Ibu, sing penting saiki jenengan kudu duwe guru akhirat terlebih dahulu. Nanti Anda akan ditata baik dari segi ilmunya, bahkan dari segi lakunya untuk menuju dan bertemu Allah, sampai nanti akan dibimbing. Kalau berbicara Pasuruan Pak Bu, saya teringat Mbah Hamid. Mbah Hamid sekitar tahun 72 atau 3 itu teman mukholid abah saya. Jadi ketika Jumat apa itu dulu saya lupa, beliau selalu ada di Masjid Al-Mubarakah di desa saya. Beliau karena undangan dari abah saya itu setiap hari Jumat, entah Jumat apa, 1 bulan 1 kali, termasuk Mbah Ud punten niku Sidarjo niku sedaya pun almarhum. Gus Ud nih, celukane Gus Ud. Jadi dia lakunya jadab. Pagerwojo leres. Jenengan asline pundi? Sidarjo napa? Oh mriki kok Sumerap. Inggih. Pun Bapak Ibu, guru-guru kita yang kita sebut sebagai kekasih Allah selamanya tidak harus memakai pakaian yang kita anggap sebagai pakaian yang dikatakan di situ yang menjadi tutupnya hati kita, sehingga hati kita, ruh kita tidak bisa makrifat Allah, hanya satu, hubbus syahawah, cintane ati terhadap selain Gusti Allah. Dikatakan apa isinya hubbus syahawah? Pertama, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantharah. Garwa, ngerti garwa nggih? Garwa, anak, harta benda. Cuman bukan fisiknya, kesenangan hati kita terhadapnya itulah akan menjadi hijab atau tutup di dalam hati kita. Akhirnya hati ini tidak bisa makrifat pada Allah. Para kekasih Allah itu Bapak Ibu sudah terbebaskan tentang hal itu dikarenakan beliau punya guru. Kemudian dengan gurunya membimbing ajarannya di dinul haq. Kemudian dia selalu membimbing kita untuk bisa sampai pada Allah di dalam uzlahnya. Inilah Bapak Ibu cara bagaimana untuk membersihkan tutup hijabnya mata hati kita, sehingga mata hati kita sebelum kita kembali dalam bentuk kematian kita sudah dicap Allah sebagai kekasih Allah.
Dijawab di dalam surah Al-Imran tadi 31, bila mana kau mengikuti aku kata Rasul, tidak hanya syariatnya sekalian sak hakikatnya, biar sampai bisa makrifat, yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni segala hal dosa-dosa yang dilakukan oleh jasad juga dilakukan oleh ruh. Maksiate jasad itu gampang Pak, pokoknya mana yang dilarang syariat iku maksiat. Lah apa yang dilarang di dalam hakikat itu maksiatnya ruh. Yakfur bit taghut wa yu'min billah wa qala aidan ani butullaha wajtanibut taghut. Maksiate roh itu, maksiate ati iku mek situ. Apa? Bercinta terhadap selain Allah, bersukaria, bercinta mesra dengan selain Allah. Roh ini, roh lho Pak, bukan jasad lho nggih. Kalau jasad sih harus kita di dunia itu butuh makan, gitu, butuh minum, ya bekerja. Coro jasad ini butuh istri, ya nikah. Begitu juga sebaliknya, putri butuh suami, ya nikah. Lah gitu toh. Wajib itu sudah. Kalau bahasa Rasulullah sunnah. Tapi ruh ini yang dibutuhkan, ruh itu cuma satu kewajibannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya menyembah. Kata ya'budun, kata abdun, menyembah ini antara yang menyembah dengan yang disembah harus tahu, harus makrifat. Ini bahasa Quran mengapa memakai illa liya'budun abdun. Ini harus tahu siapa yang kita sembah, bukan tahu sekedar nama. Marrabbuka, wahai orang Islam, siapa Tuhan? Dijawab Allahu Rabbi, Allah iku pangeranku. Bismillah, kelawan nyebut asmane Allah, berarti Gusti Allah itu nama. Di mana ada nama pasti ada yang memiliki nama. Lewat Rasulullah ini mengajarkan kita di dinut tauhid itu akan mengajak ruh supaya tahu siapa yang memiliki nama Allah. Dialah alladzi, subhanalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah alladzi arsala rasulahu, dialah zat hidup yang memperjalankan jantung, memperjalankan nafas keluar masuk, itu yang mengeluarkan adalah Allah. Dialah yang memperjalankan panjenengan kali kula semuanya dari rumah masing-masing sampai ke majelis taklim niki. Tahu kalau yang memperjalankan itu Allah. Alasan dan jawabannya cuma satu, karena kita belum makrifat pada Allah. Kalau sudah makrifat pada Allah, Anda semuanya apapun yang terjadi pada diri kita pasti yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Anda pasti menetapkan dan meyakini bahwasanya yang memperjalankan saya sholat, memperjalankan saya ke sini hanya satu, Allah subhanahu ta'ala. Itu tidak diucapkan. Tadi saya ucapkan karena ilmu supaya jenengan paham. Jadi kita yang hadir di sini saya yakin ingin ketrembesan ilmunya para kekasih Allah, insya Allah. Walaupun kita masih dalam posisi jauh terhadap Allah, kalau kita dapat maunah dari Allah, pertolongan dari Allah, pasti suatu saat
kita akan bisa sampai menuju dan bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kalau Mbah Songot iki termasuk aulia illah, mosok sampean sebagai pengikutnya tidak seperti itu. Malu toh nggih? Malu. Kalau itu kekasih Allah, pasti jenengan kali kula ada respon hati untuk menerima ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalur dinul haq. Mengapa banyak umat Islam tidak mengenal ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, hanya mengenal di jalur syariat saja? Jawabannya cuma satu. Kembali kita sejarah terhadap kenabian. Setelah kenabian ada zaman khalifah. Lah disinilah Bapak Ibu, ketika khalifah Sayyidina Ali, beliau berani mengatakan, mengajarkan tentang dinul haq. Beliau menghadapi ahli kitab yang luar biasa. Akhirnya beliau dibunuh. Hasan Husain pun dibunuh. Sampai tahun 2014 ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini digegem rapet, disengitno, disembunyikan, takutnya manakala diajarkan di tengah umum akan menjadi fitnah. Paham nggih? Akhirnya kita sebagai umat buta tentang ilmu dan ajaran tersebut. Ini kendalanya. Beliau-beliau yang memegang dinul haq ajaran Rasulullah ini, beliau sangat takut untuk menyampaikan di tengah umum. Akhirnya disampaikan hanya di tempat khusus. Lah ngoten nggih? Di tempat khusus. Karena pertimbangannya takut fitnah. Padahal kita semuanya nanti kembali pada Allah badan. Kita akan kembali pada Allah badan. Udah, kalau kita yakin nanti akan kembali kepada Allah, langkah pertama yang harus panjenengan kali kula siapkan adalah bukalah mata hati terlebih dahulu. Caranya tadi saya katakan, punyalah kau guru akhirat. Dengan guru akhirat akan membimbing kita untuk menuju dan bertemu Allah. Sebab yang bisa menuntun orang buta adalah orang yang tidak buta untuk menuju satu tujuan. Sebab ada orang buta dituntun orang buta untuk menuju satu tujuan, bisa mboten? Mboten saged. Harus yang menuntun itu tidak buta. Itu secara logis. Artinya kalau yang dituntun ruh kita, yang ruh kita dalam keadaan buta, carilah ruh kekasih Allah untuk menuntun kita. Otomatis diajarkan ilmunya, dituntun lakunya, sampailah kita sampai pada makom musyahadah. Bapak Ibu, lah yang perlu kami sampaikan, kalau panjenengan mendatangi makom kekasih Allah, saya mengingatkan, tolong sekali lagi, tolong hudurkan hatimu terhadap Allah. Apa tadi? Hudurkan hatimu terhadap Allah. Caranya bagaimana sampai bisa menghudurkan? Urusan Anda, urusan nanti ditemui oleh Mbah Wali atau tidak, itu nomor 2. Yang nomor pertama, hudurkan hatimu pada Allah. Caranya satu, Anda harus selalu membiasakan hati untuk berzikir pada Allah. Caranya satu, biasakanlah hatimu berzikir pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Al-Ahzab. Wahai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah atau berzikirlah, ingatlah terhadap Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya.
sebanyak-banyaknya. Yang kami maksud ingat di sini adalah ketika saat Anda menghadapi kondisi apapun, hati sadar dan menyadari sekaligus meyakini bahwasanya yang menggerakkan semua apapun adalah Allah. Itu yang kami maksud sebagai zikir di dalam surah Al-Ahzab. Sampai baginda Rasul itu ditegur Allah di dalam surah Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore Kanjeng Nabi niku manahipun selalu zikir. Kekasih Allah begitu juga pagi sampai sore selalu manahi laili, begitu juga dengan Bu. Kita sampun teng mriku dereng pun dengan adanya haul ini, dengan diperingatkannya haul ini, barangkali lah niki Pak, barangkali Allah mengijabahi ya. Wis mugi-mugi ngijabahi. Tak ijazah nih sekalian, esuk tumeka sore bengi sibukkan semampu hati panjenengan untuk berzikir. Sanadnya sudah jelas sampai baginda Rasul, dibuka di dalam surah Al-Insan 25-26. Buka di situ. Zikir yang bagaimana yang dimaksud di dalam surah Al-Insan tadi Bapak Ibu? Bahasana secara muhakamah isma isim nama, berarti hati harus menyebut nama Allah. Tetapi gak cukup sampai itu menyebut asma Allah. Asma itu niki asma ini apa? Teh pucuk ya. Teh pucuk itu nama. Apakah kita hanya menyebut teh pucuk itu sudah dikatakan merasakan teh pucuk? Belum. Teh pucuk itu nama, yang memiliki nama teh pucuk ya ini. Maksudnya di mana? Rasakan teh pucuk ini, berarti harus diminum. Isin ini kati ngombe wong jenengan mboten ngunjuk, kati ngunjuk dhewe engko ae. Ngeten maksudnya. Kita tidak cukup menyebut nama Allah, zikir sir, mboten. Kita harus masuk di dalam ismudzat. Namanya Allah yang disebut Quran surat Al-Isra ayat 1 tadi, alladzi, hidup. Berarti kita harus merasakan, mengimani bahwasanya segala apapun yang terjadi pada diri kita atau di luar diri kita, hakikate sak temene yang berperan itu Allah. Dibuka di dalam Al-Hikam. Syekh Ibnu Athaillah di situ dawuh, tanda-tanda kalau kita sudah meminum teh pucuk ya, misalkan ya, tanda-tanda kalau berzikir kita tidak hanya menyebut nama Allah tetapi bertemu terhadap Allah. Wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Beliau itu Pak, hatinya tidak pernah mengakui apa yang muncul pada beliau atau orang lain itu dari makhluk. Bal yusyahiduna annal fa'ilah wallahu ta'ala. Bahkan imannya beliau, hatinya beliau itu bertemu Allah, makrifat Allah. Tandanya dia mengakukan, mengimankan yang berperan semuanya adalah Allah. Di situ. Itu berarti ibarat laksana jenengan gak nyebut teh pucuk saja, tapi juga dibuka, kemudian diminum, baru itu namanya makrifat Allah.
tadi disebutkan rasanya teh pucuk sebelum saya minum. Rasanya teh pucuk itu manis, tidak seperti kopi. Lah sebelum saya minum, saya tidak bisa menyatakan. Cuman katanya, lah gitu nggih. Katanya. Tadi dikatakan wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu di dalam dan di luar dirimu. Di awal dan di akhir. Walillahil malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah itu memiliki semua apa yang ada di dunia dan di langit, dan Allah itu yang menggerakkan semuanya. Itu katanya. Nggih mboten? Sekarang pun katanya sampean. Buktikan. Cara membuktikan bagaimana? Yaitu tadi Pak, cari guru akhirat dulu. Anda akan dibimbing ilmunya untuk menuju dan bertemu Allah. Otomatis panjenengan akan diarahkan untuk melakukan uzlah. Fal ya'mal amalan saleh wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Anda akan diharamkan untuk menyekutukan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika panjenengan sudah diperintahkan untuk uzlah, itu berarti saya mengangkat teh pucuk. Fungsi uzlah adalah memberantas, menghanguskan, mengusir cintanya hati terhadap selain Allah tadi. Makanya disuruh zikir terus pagi sampai sore, malam terus hati dikongkon berzikir terus. Dengan begitu kotoran hati yang disebut al-auras, kotoran hati yang disebut at-tauhid, itu dengan sendirinya akan logrok atau merotoli. Bahasa Indonesianya apa? Logrok merotoli ini. Hancur pesnak telur. Oh, hancur niku. Setelah hijab itu dihancurkan Allah, maka nyatalah Allah. Laksana gini Pak. Oke, di depan saya ini ada HP, ya. Tatkala HP itu saya tutup dengan kopiah kubluk, sakit kelihatan? Enggak. Berarti hukumnya HP pada diriku samar, goib, tidak tahu. Begitu juga dengan Allah. Mengapa Allah ini samar buat kita? Karena kita tertutup oleh perkara selain Allah. Nah ini yang harus dihancurkan di dalam hati Pak. Hanya lewat zikir itu, ala bidzikrahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa zikir itu menjadikan jiwamu tenang. Dengan zikir tersebut hatimu akan bertemu Allah. Bukan hanya disebut, tapi yaitu tadi harus kita itu lakukan fal ya'mal amalan soleh. Ibarat teh pucuk itu kita angkat, kita minum. Kalau sudah saya minum, kalau sudah saya buka tutup ini, kira-kira sampean tak takoni, Bapak Ibu ini onde-onde, percaya? Mboten percaya. Mesti panjenengan mengatakan itu HP. Iman sampean tadi pasti hanya beriman pada Allah. Yang menggerakkan daun itu Allah, bukan angin. Itu nantinya seperti itu hati sampean. Sehingga Allah bagi panjenengan itu sudah nyata. Bukan anginnya yang nyata, tapi Allahnya yang nyata di dalam hati panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kesimpulan, kita hidup di dunia ini pasti akan mengalami satu kematian. Tolong sekali lagi saya berpesan terhadap panjenengan ingkang rawuh di majelis ini. Panjenengan pun sedorien, panjenengan pun matirien. Bahasa Madura ini nama Pak? Mateh. Panjenengan pun mateh rien, mateh dulu.
sebelum ruh sampean hijabnya itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki pesan saya. Kalau sudah kebuka, monggo silahkan jenengan kundur kembali kepada Allah. Sebab Allah sampun dawuh, mangkana fi hadhihi a'ma. Barang siapa di dunia ini hijabnya hati belum terbuka kok ya sudah meninggal terlebih dulu, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Nanti dia di alam kubur, di alam barzah, di alam akhirat mesti gelap, mesti buta terhadap Allah, alias tidak bertemu. Na'udzubillahi min dzalik. Mugi-mugi anak turun kita direksa Allah menjadi anak turun ingkang solih dan solihah. Terus ruh-ruhnya kekasih Allah juga ngeleberi terhadap panjenengan kali kulo ila yaumis sa'ah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.